Mamat ini apa? Terakhir kali sih saya dengar dia masih ditahan. Ditahan. Iya, dia Nyolong. ya, kemarin dia penyalahgunaan senjata api. Dia, tapi Enggak manigan. Manigan apa? Shotgun. shotgun. Dia Airsoft gun. penyalur dia sekarang. Orang ketawa itu apa ya? Adrenalinnya. Iya. Itu bentuk apresiasi kan. Apresiasi rasanya itu. Semakin berkembang tuh kreativitas tuh. Iya, ya. saya pas turun tuh ambil pesanan kopi, saya sudah tampil kan, wah udah pecah. Saya turun ambil pesanan kopi itu, orang itu kayak ngelihat tuh kayak bentar lagi ada yang ngajak foto nih. Tapi nggak ada. Belum, baru satu kali tampil. Kedatangan tamu dari Papua nih. Hormat. Tamu Labale. Dari Sulawesi saya masuknya. Semua aja yang hitam sama keriting sama dia Papua. Mau dari NTT, dari Maluku, sama Pak Chandra sama Pak Bos semua Orang orang. Sulawesi ya, Ri? Sulawesi saya Pak Haji. Gua tahu itu Papua loh. Wakatobi. Wakatobi itu Buton. masuknya Sulawesi. Masuknya ya? Sulawesi Tenggara dia Buton. Lah, jadi kalau sama NTT, NTB gitu-gitu tetap satu Tetap rumpun? iya satu rumpun. Kalau kita itu kan batasan laut doang kan sebenarnya, lautnya sama gitu, laut Banda juga dia punya itu. Istri anak-anak udah di Jakarta semua? Alhamdulillah masih di Jakarta. Emang pindah ke Wakatobi? Gua taunya dia di sana gitu. Enggak dari sini lah. Juga gue lihat pernah nge-vlognya dia bawa anak istrinya ke Wakatobi. Iya kan masanya pulang kampung Lebaran Pak Haji. gitu. Kalau 1 tahun kerja sekali. kita masih inilah, masih berusaha survive di sini. Tapi gue lihat dia sama keluarganya sweet banget. Dia Iya. ini benar-benar laki-laki sejati, Iya, berjuang untuk keluarganya, masya Allah. Gue sampai terharu. Iya. Harus gitu dong. Gitu perempuannya tuh bangga banget. Tetap punya gimana suami perempuannya? itu. Apa? Itu tetap gimana perempuannya yang mensupport, selalu menjadi semangatnya menjadi laki-laki sejati. Iya, itu. makanya. Alhamdulillah sejauh ini Take and give. Jadi Iya. kayak kita beri kasih Tag sabun. Tag itu apa? Take itu kasih Give. sabun. Oh, berarti kasih sabun dong. Kan dia udah punya istri, masa masih main sabun? Sekali-sekali Pak. Gimana? Tapi ngomong udah sehat, Le? Alhamdulillah sehat. Harus sehat lah. Sedih banget gue lah. Semua pada nanyain gue, WhatsApp gue. Kang Andre, ini kalau memang butuh bantuan, saya bisa ada orang pintar untuk ngobatinnya. Kayaknya Sule ini, teman Mas Andre ini penyakitnya nggak biasa, dia bilang. Kenapa disebut orang pinter? Ya gue nggak tahu, mungkin pintar Karena yang ngobatin. datang ngobatin ke orang pinter, ke dokter lah. Iya, dia pada bilang begitu. Kayaknya Ya. Sule penyakitnya nggak biasa. Gue bilang, Pak, enggak, Sule tuh sehat-sehat aja. Gua Ya. bilang. Tapi ada Cuma hikmahnya dia lah, gitu. dengan sakit gua sebulan, dengan pemberitaan yang sampai viral, dikatain gua meninggal, gua akhirnya masuk ambyar dan brownies. Berarti dapat Oh alhamdulillah. dapat rezeki ya. Dapat rezeki. Cuman yang lucu komen-komennya Ri, gitu. Yang lain ada yang doain gitu kan. Oh alhamdulillah. Pas begitu gua live itu yang nonton sampai 16.000 kan, orang penasaran. Wah alhamdulillah Kang Sule masih hidup. Tapi ada aja orang yang lucu gitu. Iya, iya. Ya, hidup lagi dia katanya. Masa begitu? Sumpah dia Masa bilang, begitu? kok hidup lagi gitu kan. Lah hidup lagi, Le. Ya. Ya, ini mah arwahnya. Udah. Seru lah udah itu. Tapi lu sakit apa sih sebetulnya? Gejala tipes katanya? Sebetulnya gejala tipes. Jadi Karena gini, sebetulnya gue udah lihat, Ri. Dia berapa kali kesini datang mukanya udah pucet. 2 kali tuh udah. Dua kali gue, Le, udah lu istirahat dulu, kan dia kecapean banget kan. Cimahi, Bandung, Jerman, itu muter-muter semua gue. Le, gue bilang istirahat. Nunungnya sampai bilang, Le, kamu lagi kurang sehat tuh, tapi dipaksa terus kerja dia. Ya karena udah janji lah gitu. Kalau misalkan kita di Cancel cancel juga nggak enak. enak, gue ngerasain pernah ngerasain hal itu. Tapi alhamdulillah sekarang ada. Ya udah lumayan. Dari gejala tipes, awalnya gejala tipes terus ambil darah, terus ya kan ngecek, tipes turun, anemia, kurang darah, karena darah kan diambil-ambil. Lama-lama Iya, habis. Lama-lama anemia, dicek Terlalu lagi. banyak, kebanyakan dia. dicek lagi, akhirnya dia ditransfusi darah. Begitu ditransfusi darah, dicek lagi darah tinggi, kebanyakan darahnya. Dicek lagi, asam urat malah tinggi, gitu. Nggak kelar-kelar. Iya, 2 kali gue dimarahin sama dokter. Gitu. Ya udah, Kang Sule ini diimpus aja ya.
Gue pernah dimarahin sama dokter tuh gara-gara gue minta soto kan di ininya, karena gue udah lama gak makan soto. Di tempat infusnya ya. Termasuk soto. Nggak bisa katanya. Tapi gue lihat tuh di sebelah vlog ini, dia lagi sakit tetap aja ngelawak sama teman, sama asisten-asistennya, sama Iki. Nah itu yang jadi viral itu pertama Hargumai itu kan memprediksi, digiringlah sama netizen bahwa itu gua senior rambutnya segini akan meninggal di tahun 2025. Padahal kan yang rambut segini nggak cuma lo doang. Banyak, Ian Sembirang juga kan segini, kan gitu. Nah jadi rame itu, jadi banyak potongan-potongan. Gua yang bikin komedi lagi sakit di Cirebon yang gue bilang, tanah yang di Cianjur yang 17 hektar jangan dijual. Gue bilang, kenapa? Itu tanah orang. Dipotong. Sule sudah memberikan wasiat kepada Iki, tanahnya di sini karena mungkin umurnya sudah tidak lama lagi. Iya. Gitu. Sampai gua bikin klarifikasi, kalian tuh gua mati kalian seneng deh. Tapi alhamdulillah beliau sehat. Sehat. Kan gue kontrol, gue telepon juga kan. Gimana keadaan? Alhamdulillah aja udah enakan ya. Iya. Gue tanyain gitu. Kemarin juga kan Anukom kan, anugerah komedi. Iya, harusnya tuh tanggal 10 tuh gua harus ada di situ, udah ada main sketch sama Bang Komeng. Tapi akhirnya ada videonya juga gitu, udah cukup segar lah waktu bikin videonya, maksudnya udah lebih. Tapi Ari tahu beritanya Sule lagi kurang sehat. Iya. Tahu dari Anukom juga. Dan itu kalau kan. tahu, itu gua bikin video tuh pakai batik, nggak pakai celana gitu. Iya. Cuma Tadinya gua mau ujung, cuman tayangan TV kan. Enak nanti. Padahal itu lucu banget. Padahal kita tunggu banget. Iya, betul banget itu. Jadi Ari dengar berita juga ya? Dengar. Dari Wakatobi. Dari Wakatobi. Lah ya dia kan di sini. aja. Di sini. Pak Haji ini pengen banget saya pulang. Kayaknya Pak Haji kayak Lu kayak ngusir dia, nggak usah di Jakarta deh lu. Iya, pengen banget pulang. Berapa kali tuh Kang Sule saya ketemu Pak Haji itu. Oh lu tuh masih di Jakarta, Ri. Astagfirullahaladzim. Sekarir-karir saya segini-gini aja Pak Haji masih berusaha survive. Dia tuh panjang karirnya, Iya, panjang rumah tangganya. Amin. Karena sesuai dengan namanya, nama dia tuh panjang. Oh iya. Gitu. Panjang. Ari namanya adalah Satriadin Maharinga Jongki. Lu Arinya dari mana? Itu ada. Lu pernah nonton film Ari Anggara? Bener Kang. Serius? Betulan, bener. Jadi Feeling gua ya. bener. Jadi saya punya mama itu waktu masih hamil saya, kejadian lah itu ya, kasus Ari Anggara yang Duren 3 kan, yang kejadian benerannya meninggal itu kan, terus akhirnya diangkat media, terus ada siaran radionya juga, hype lah waktu itu, maksudnya kasus tragisnya itu, terus mamanya saya itu kayak mungkin pada saat itu sedih juga lihat ada kejadian kayak gitu, akhirnya sebelum saya lahir itu mamanya saya itu sudah patok, pokoknya terserah nama lengkapnya apa, panggilannya Ari. Iya, jadi saya itu sudah punya nama panggilan dulu sebelum nama lengkap. Itu maksudnya kadang-kadang Karena mama ngefans. Rasa empati iya, mungkin. rasa empati mungkin. Sama anak itu. Sama anak itu mungkin. Itu Ari Hanggara itu. Jadi benar kalau orang bilang dari namanya Ari Hanggara, iya benar sebenarnya namanya saya itu dari situ itu kan kejadiannya 84, saya lahirnya 85. Itu jadi memang masih ada hubungannya dengan kejadian itu. Ari itu. Tapi untung-untung saya punya nama Satriadin gitu, jadi kayak ada Satri, Atri, Ari gitu, masih ada tipis-tipis lah. Masih Jauh. Kalau Jamaludin, langsung deh Jamaludin, nama lengkap Jamaludin, panggilan Ari, jauh banget. Oh iya benar. Bener, Ya. Satri, Atri. Oh iya, cocokologi ya. Wow. Masih bisa. Iya. Gimana, Indah apa kabar? Indah, alhamdulillah, Anak-anak sehat, semua ya? baik, sehat semua. Di Jakarta? Di Jakarta, di Jakarta. Anak berapa sekarang sih? Apa? 2 anak. Dua ya? Iya. Alhamdulillah. Satu, baru satu anak, alhamdulillah. Tapi kelihatannya Mau. Ari Satriadin ini kalau dalam konten atau apapun di media sosial, lu tuh harmonis, romantis. Lu pernah berantem nggak? Sama ini. Sama Indah. Bukan sering ya, ada juga lah pasti berantemnya. Ada juga berantem. Biasanya kalau lagi berantem, yang ngalah siapa? Lu apa Andre? Gua. Oh iya. Indah istrinya. Oh iya, Indah. Pertanyaannya bukan gitu. Dia kalau berantem. Ya siapa tahu kan ada ilmu buat kita gitu. Iya. Pasti saya. Pasti Karena saya. sayang ya. Apa? Karena sayang. Takut ditinggal. Bagus. Ya sayang juga. Bagus. Ya sayang. Kami itu terpaut 12 tahun usia saya sama dia. Jadi maksudnya kayaknya umur segini juga kayak apa ya, nggak terlalu lagi berisik gitu untuk drama-drama begitu drama-drama gitu. Jadi
mungkin itu juga ada baiknya gitu. Jadi kayak indahnya masih banyak yang mau dia pelajari, sayanya kayaknya udah ya udahlah begini-begini doang mah kehidupan. Jadi kalau misalnya dia lagi moodnya lagi kurang bagus, ya tapi gue setuju kalau suami itu harus mengalah karena suami itu S-nya sabar. Oke. Karena kalau menurut Gus Baha, laki-laki itu adalah orang yang paling bahagia kalau menurut gua dan yang paling asik gitu. Karena apa? Karena dalam hidupnya laki-laki itu adalah tentang tanggung jawab dan juga pertanggungjawaban. Pasangan laki-laki akan menyesal setelah ada kematian. Karena apa? Karena selama hidupnya laki-laki tentang salah dan disalahkan. Iya. Harus sabar itu. Harus sabar. S-nya sabar. Sabar. Amiknya apa? Ami. Dulu suami. Lu nggak bisa dicicil satu-satu gitu. Suami. U-nya usaha kan gitu. Gua udah ada usaha lo di sini. Ngapain jadi Umi? U-nya usaha. Ami langsung. Kalau Umi kuari itu. Ami. U-nya usaha. U-nya usaha. A-nya. A-nya akhlak. Oh, harus ada akhlak ya kalau suami. Akhlaknya harus baik memperlihatkan kepada sabar, usaha, seorang istri. akhlak. M. M-nya mendidik istri. Mendidik. Iya. Mengarahkan, betul, masuk akal. Nggak ada kan suami. Kenapa jadi suamo? Iya benar-benar. I. I-nya ikhlas. Wih. Keren, Makanya gua Tapi 2 itu kali rumah tangga karena gua belum ikhlas. Tapi biasanya berantem tuh gara-gara apa? Kalau berantem bang, pasti kesalahan. Kalau misalnya pasti kesalahan kita sih. Tidak mungkin tidak ada alasannya juga biasanya. Maksudnya kayak naruh barang sembarangan, terus janji tapi nggak bisa kita penuhin, hal-hal kayak gitulah. Tapi kan nggak semua janji harus dipenuhi. Kita kan juga manusia biasa. Iya. Iya kan? Kalau saya dengan Nona itu biasanya prinsipnya itu marah boleh. Jadi kalau misalnya kan itu kan biar keluar juga emosinya gitu. Enggak tersimpan ya. Iya, yang penting jangan berlarut-larut lah. Jangan berlarut-larut. Bahaya. Nggak apa-apa marah itu sebenarnya. Jangan sampai berlarut itu bahaya banget. Karena dia Membunuh. akan bagaikan api dalam sekam. Lu diemin, lama-lama dia membakar. Iya. Membakar ya. Bakar. Bakal ada Densus 88 yang nanti menghancurkan di ujung. Betul. Betul. Kalau ada masalah selesaikan hari itu juga. Dan ya udah. Lepaskan semua bahwa ya sudahlah besok jangan seperti itu lagi. Belakangan juga kadang gara-gara anak juga. Maksudnya sekuat-kuatnya kita perhatian sama anak kan kayaknya energinya perempuan itu memang sudah dari sononya ya. Maksudnya desainnya, kalau saya rasa ya, desainnya perempuan tuh entah kenapa detail dan cermat banget masalah anak gitu. Iya. Kita laki-laki ini kayaknya mau sekuat apapun kita terlibat emang kurang sih gitu. Jadi kayak itu selalu bikin gondok gitu kayak kamu ini dong. Iya sih. Harusnya iya sih, tapi kayak skip aja gitu, Kang. Pondasinya laki-laki ya cuma gua nyari duit ya udah nih buat anak sekolah, makan dan yang lain-lain. Padahal hal-hal lain tuh perlu perhatian. Betul. Itu juga sih yang kadang-kadang. Naka gimana Naka kabarnya? Alhamdulillah dia sekarang lagi ini sih masukin lamaran kerjaan juga. Masih umur berapa? Belum masukin lamaran kerjaan aja. Daripada saya pulang ke Sulawesi kan. Tapi katanya nama Naka itu gabungan dari Indah dan Ari Keriting. Saya baru kepikiran nih sekarang. Ya juga ya bisa dipakai begitu ya. Naka, Indah dan Ari Keriting. Indah, Naka, Indah dan Ari Keriting. Oke deh. Iya. Enggak bukan. Tapi itu bisa sih, bisa sih. Tapi di TikTok viral di komen banyak yang bilang nangka gimana itu? Iya sih. Naka jadi nangka gitu. Iya sih, kocak-kocak juga ini netizen. Iya, netizen ini ada aja kelakuannya gitu. Maksudnya kita ini ngelawak, memberi hiburan, membuat komedi. Tapi mereka berusaha berkomedi lebih daripada kita. Betul. Lebih berkomedi lagi daripada kita. Berusaha lebih berkomedi dari kita. Banyak sih sekarang itu pada manggil nangka, terus pada ribut satu sama lain. Kita nonton, jadi hiburan kita juga aja lah gitu. Sebenarnya nama naka itu dari nama di kampung, bahasa daerah. Wakatobi. Bahasa Wakatobi, bahasa Tomia tuh. Apa tuh artinya naka itu? Kuat. Besi, iya, besi kuat. Terus karena kalau sekarang itu kan orang bahasa daerahnya udah mulai hilang kan, Kang. Betul. Iya. Maksudnya, apalagi anaknya saya ini saya pikir, saya masih kuat nih bahasa daerahnya saya masih hatam. Tapi saya punya anak sudah lahir di Jakarta. Istrinya saya juga bukan orang Wakatobi. Jadi kayaknya kemungkinan untuk dia belajar bahasa daerah secara mendalam itu kayaknya kecil deh kemungkinannya.
Ya, akhirnya saya kasih setidaknya melekat di namanya lah, kulturnya masih tetap hidup di namanya gitu. Apa nama panjang? Nakatobi. Waka, itu Waka. Oh enggak ya. Naka. Vinaka Maharinga dia punya nama. Vinaka? Maharinga. Maharinga? Iya, dia punya nama. Bagus Jadi ya, Vinaka. Anak lu 2? 1. Oh baru 1? Satu. Ada rencana nambah? Alhamdulillah, soalnya Dari kesibukan lu tinggal di Jakarta gitu. Pengen. Produksi setiap saat itu masih apa setiap malam Jumat atau saya ada waktunya? ada waktunya. Nggak mesti harus malam Jumat, Le. Enggak. gitu. Kalau kami malahan hanya di hari yang berawalan huruf S. Senin, Selasa. Selasa, Oh, Senin, Sabtu. Selasa, Sabtu. 3 dong. Iya. Nah itu Senin di mana? Di kamar apa di bathtub? Di kamar. Oh di kamar. Kamu kenapa sampai detail begitu sih? Loh, ini kan pelajaran untuk Pelajaran- saya nanti pelajaran sejarah. kan ada pencerahan kan Jadi gitu. biasanya saya aturnya begitu. Oh, Senin, Selasa, Sabtu. Selasa, Sabtu. Rabu, Kamis, Jumat nggak? Lalu kamu- Kalau lagi nggak tahan biasanya juga Sabu, Samis, Jumat. Oh itu juga. semua, itu tiap hari. Senin, Selasa, Sabu, Kamis, Jumat. Jumat Iya. kita Itu setiap ini hari. juga. Sama Minggu. Singgung juga sekali-sekali. Tapi itu yang menentukan untuk nggak ekspos muka Naka selama 2 tahun itu siapa? Kan modelnya kayak Iki. Iki juga kan nggak mau ekspos Iya, dulu kan? betul. Iya. Alasannya apa, Ri? Kalau saya sih menyadari bahwa saya punya rumah tangga itu ada unsur dramanya lah. Ada unsur dramanya lah tipis-tipis. Maksudnya netizen juga beberapa pasti ada yang kontra gitu sama keputusannya kami, saya sama Nuna untuk menikah dengan situasinya kita kemarin. Jadi waktu Naka lahir kita mau konsentrasi untuk membesarkan dia aja dulu gitu, ngasih yang terbaik, asupan gizi, pokoknya mau jagain dia aja dulu. Jadi takutnya malah ke distract sama komentar-komentarnya netizen gitu. Jadi apapun yang terjadi sama Naka, biar kita dulu aja deh yang tahu gitu. Teman-teman yang mau care sama dia nanti dulu ya, karena kan takutnya ada yang tiba-tiba ya maksudnya komentarnya kurang Pasti ada aja pas, ya pasti ada ya komentar kurang pas. Takutnya mempengaruhi psikologisnya Anak Indah ini. juga. Dan Andi Indah juga. Dan maksudnya kan dia kan lagi proses menyusui, lagi proses Iya. Oh, berapa tahun Naka membesarkan. Sekarang dia udah 3 tahun. Oh, masih ASI? Masih terus? Oh sudah tidak, Sudah enggak tidak. kan? Dia pas 2 tahun. 2 tahun terakhir memang ASI 2 biasanya tahun saya 2 bilang tahun sama dia gantian ya. Ya kan waktu sebelum juga masih bisa selang-seling. Masih bisa selang-seling. Katanya ada kasus waktu menyusui Indah Iya. waktu itu terus anak kamu kaget berbisik sama ibunya. Mama, kok yang satu bawa rokok? Iya itu bapak jarang sikat gigi gitu. Kok gua ke situ terus ya? Iya. Terlalu lama saya ini. Mungkin sudah saatnya mungkin amin. Ya amin. Kita doakan lah ya. Nah kan udah tapi kalau sekarang kita sudah agak lebih terbuka karena maksudnya momennya udah lewat. Kadang kan ada apa namanya, kalau ibu masanya itu kan ada apa ya, baby rock and roll, pop. Baby blues. Oh blues ya? Blues. Alirannya ya. Tapi mungkin lu rock and roll nggak Rock and roll, apa-apa. nggak apa-apa juga. Terserah lu. Ada kan rock and Atau roll. pop mungkin. Wah, Atau ini pop gua rock baby gitu, rock and apa. roll nih. Itu nggak Iya. apa-apa. Nggak apa-apa juga. Kalau Li. terlalu ini hardcore Wah, gitu. iya, bisa. Bukan blues lagi hardcore. Takutnya itu maksudnya masa-masa itu makanya kita waktu itu nggak nunjukin Naka. Ya takutnya ada komentar-komentar yang nggak pas, tiba-tiba kena momennya malah menggiring ke baby blues dan sebagainya. Jadi udahlah. Padahal itu tawaran-tawaran endorse sudah banyak ya, Mak. Lumayan. Nah, namanya kalau kita rezeki, kita ini aja lah. Kalau kita mau kejar yang begitu, takutnya malah kehilangan yang lain juga. Kan. Apalah dunia kalau kita tidak bahagia. Ya. Iya, kita yang penting bahagia. Ini ada viral kemarin si Naka itu happy banget pas ngelihat acara Pesta Pora. Iya. Pertama kali lu ajak acara event. Pertama kali kita ajak di Apa yang acara bikin dia happy konser. ngelihat hingar-bingar ramean gitu? Apa kata Jadi- pestanya atau poranya? Jadi tadinya kita nggak mau ajak. Maksudnya kita ada konser nih Pesta Pora. Ya udah saya sama Indah, ayo kita sempatkan yuk mumpung lagi lowong. Ya udah kita apa namanya refreshing Nonton lah, sedikit lah refreshing, nonton. Udahlah. Udah gantian tuh sama adiknya saya kan ada tinggal di rumah. Ya udah saya hari ini kamu hari ini. Jadi gantian gitu jaga Naka. Pas kita lihat listnya di hari pertama itu ternyata ada panggung khusus Indonesia Timur. Iya. Oh, iya. Naka iya. itu besar dengan lagu-lagu Indonesia Timur. Dia suka seneng Suka. tahu lu kenalin itu tuh Iya, lagu-lagu Timur. bahkan Indah juga kan dari masa dia hamil itu, ya namanya kita sama-sama orang Timur, Indah kan Makassar juga kan. Dia itu suka banget sama lagu Timur. Jadi masih proses hamil itu dia joget-jogetnya itu pakai lagu Timur. Nah, pas Naka lahir juga lagu Timur itu nggak lepas lah dari kita gitu.
Nah, Naka itu hafal tuh tabola bale, apa namanya, ikannya di pantai. Kakak main salah. Kakak main salah itu dia tuh sepenggal-sepenggal liriknya itu dia hafal, dan maksudnya kalau mutar lagu itu dia pasti minta lagu-lagu itu. Kita lihat, ada panggungnya nih teman-teman main di situ, khusus panggung Indonesia Timur. Udah kita putuskan tuh, ya sudah, hari pertama kita bawa dia aja, kita perkenalkan dia dengan konser. Bayar nggak waktu itu gratis? Apa? Nonton itu. Bayar juga sih, gratis juga sih. Ada teman di dalam. Tapi yang lain bayar. Yang lain bayar. Karena kita sudah dapat stand up Indo waktu itu. Jadi stand up Indo waktu itu ada beberapa yang dikasih undangan. Alhamdulillah kita dapat juga. Nah, ya udah tiketnya kita pakai untuk belikan adik-adik kita karena kita sudah dapatkan. Terus masuk rame-rame tuh. Senang banget dia. Cuma kita ukur dulu kan, karena kan soundnya kan agak cukup kencang, jadi kita agak-agak ke belakang sedikit itu. Pengennya sih di depan langsung festival gitu kan, festival banget, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Gue juga sekali, gue ke Pesta Pora tuh sekali waktu itu diajak Maiki, gue nyesal banget. Kenapa? Salah lirik gue. Udah latihan gue salah, nangis gue waktu itu. Karena kan nggak kebagian snack. Kirain gara-gara nyesal kurang maksimal. Tapi ini fenomena lagu-lagu Timor ini ya. Oh lagi oke. Naik terus. Semua lagu 2 tahun terakhir ini kan rame terus. TikTok isinya. Berarti dengan adanya media sosial ini sangat membantu daerah ya. Membantu sekali di daerah. Lagu-lagu Sunda juga, lagu-lagu apalagi lagu Jawa ya kan. Sekarang lagu Timur. Waktu itu lagu Jawa sempat yang apa? Ojo na 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 gitu, Pak. Lati. Si Cine gitu-gitu, Pak. Banyak lagu. Banyak lagu Jawa sempet kan waktu itu. Lati gitu. juga sampai viral dunia kan itu Lati. Iya. Lagu gua aja kan yang Dua Cinta kan lumayan itu. Iya, siapa dulu yang siapa namanya ini? Bukan yang Kiki Parel. Lagu-lagu Jawa siapa? Didi Kempot. Iya, Didi Kempot. Setelah Didi Kempot ada eranya juga. Ada itu Denny Caknan. Denny Caknan kan sempatnya vibes tuh. Nah, selesai itu baru Timur sekarang. Sekarang lagi juga. hitsnya Timur. Lagi Timur Lalu nanti lagi. mungkin Medan cuma Bisa. ya bermanfaat juga Itu ya. Tabola Bale sampai mendunia ya, luar biasa. Luar biasa itu. Ngefans banget. Gua lagunya emang enak itu Tabola Bale itu. Bahkan beberapa teman-teman itu yang akhirnya mereka viral kan, kayak Bis Baker, terus kayak Open Silent Up, yang nyanyi-nyanyi gitu kan, pas kita ngobrol-ngobrol, mereka itu mulainya tuh dari rekaman dengan alat harga 250.000. Dia cerita, gitu dia bikin kan. demo di kampung jauh di lagi. kampung gitu, pakai apa Seadanya. dan pakai musik-musik apa sih namanya itu yang kompo ya, apa sih namanya? Mungkin dari kompo gitu. Iya, pokoknya mereka musiknya itu yang sederhana banget, yang device yang dia tidak bisa sediakan itu akhirnya dia beli lewat online gitu. 250.000 dia bilang, "Iya, Bang, saya pakai itu 250.000." Ya Allah. Tapi lagunya sampai sekarang gitu diputar kayak Itu ya. alhamdulillah. Iya. Allah kalau udah ngasih rezeki tuh nggak lihat tempat dan waktu, pokoknya lu di waktunya lu. Betul. Hits sudah deh. Si lihat itu dia teriak, "Abang coba perhatikan. Di belakang itu ada suara ayam." Karena dia ngerekam di rumah, ada suara ayam. Ya udah masuk mix apa segala macam, baru dia perhatikan, wah itu ayam suaranya masuk. Ya udah tampil aja udah. Saya bilang mereka gitu, saking Ada kadang-kadang sederhananya. udah pakai device-nya keren, recording udah studionya mantep top ya, nggak kalau belum rezekinya juga. Tapi kan siapa tahu yang viral itu gara-gara ada suara ayam kan kita nggak tahu. Betul. Hokinya dari situ. Peter Pan juga dulu kan sempat itu, ada yang gara-gara ada suara cewek, apalah itu yang. Ini waktu kita rekaman nggak ada nih, tiba-tiba ada. Itu juga kan menjadi story. Gue mau coba ntar mau nyanyi gitu belakang suara anjing ya. Siapa tahu digigit. Gue punya pantun buat lu nih. Mantap. Makan tomat di rumahnya Anya. Cakep. Mamat apa kabarnya? Oh. Itu bukan buat saya, itu kayaknya buat Mamat dong. Oh iya Tapi ya. lo sama Mamat seperti saudara ya? Lumayan akrab. Mamat, lo sama satu lagi? Abdul. Sama Pras. Sama Pras. Kita mah saudara semua sih, sebangsa dan setanah air. Iya. Maksudnya deket banget. Cukup dekat. Mamat ini terakhir kali sih saya dengar dia masih ditahan dia. Iya, dia Nyolong. Iya, kemarin dia penyalahgunaan senjata api. Tapi enggak manigan. Manigan apa? Shotgun. Dia Airsoft gun. penyalur dia sekarang. Masih jualannya, saya sudah bilang dia, "Mat, udahlah, sudah 2 tahun loh ini." Tapi dia masih jualan. Malah sekarang dia itu agak underground. Jadi dia senang itu beritanya udah mulai turun. Lebih gampang dia jualannya. Apa airsoft gun? Jualan airsoft gun? Senjata beneran. Ilegal? Nggak ada suratnya. Nggak ada surat? Kata dia sih ada surat.
Cuma saya ragu sih. Ya kan kita juga nggak tahu dia pistol, suratnya surat cinta kan? Bisa Bisa jadi. jadi. Iya, iya. Bisa jadi. Oh. Dia bilang katanya ada STNK. Saya bilang kayaknya kalau STNK bukan untuk senjata deh bro. Oh, jadi sekarang lagi diproses? Dia lagi diproses. Oh. Tapi kita doakan saja mudah-mudahan dia di penjara ya. Ya Allah, Mamat kan padahal lucu banget tuh orang tuh. Waktu nikahan lu, Mamat datang kan pakai baju futsal. Betul. Bagaimana perasaan Kita keluarga lu? kerjain. Bukan kita kerjain. Emang lu yang kerjain? Kita kerjain. Kok lu ngerjain? Iya. Oh, disuruh Mamat pakai baju itu? Jadi hari itu kan saya sudah undang anak-anak kan, maksudnya saya undang. Pas ke Mamat, kok kayak perasaan gak enak. Kalau diundang doang ini. Udah kerjasama sama Abdur. Dur, apa kita kerjain Mamat di nikahanku. Padahal itu Mamat itu memang nggak nyampe otaknya ya. Waktu saya beli alat-alat nikahan itu, ada dia loh. Saya baru ingat. Jadi apa namanya, baju-baju, apa segala macam, ada dia. Dia lihat saya punya isi belanjaan, kita ketemu tuh di Blok M tuh. Dia lihat, wih, kebaya-kebaya gitu-gitu. Wih, abang persiapan nikah ini. Saya, iya doakan ya. Sudah ngobrol, wih, amin abang. Pokoknya semangat-semangat abang nikah. Saya dengan dia tuh, dengan Putri Nere waktu itu kita ketemu. Dia sudah lihat itu kalau saya beli belanjaan nikahan. Nah, habis itu, tapi dia tidak tahu tanggal nikahnya itu. Waktu saya sudah bilang sama dia, saya nikah Januari. Dia bilang katanya, saya pendengaran Februari. Saya bilang, ya salahkan pendengaranmu. Nah, saya itu lupa kalau saya sudah bilang sama Mamat kalau saya ini mau nikah. Jadi saya bikin skenario lah dengan Abdur. Saya bilang, Abdur, kita bilang kita mau bikin konten futsal. Kita mau bikin konten futsal, ada klien. Kita bikin pilot project. Jadi ceritanya kita orang-orang timur main futsal. Abdur lah itu yang hubungi. Jadi saya tenang-tenang urus nikah, Abdur yang setting semuanya. Tapi waktu itu kita janjian, nanti Abdur bawa ke jas. Jadi setelan jas itu sudah dibawa sama Abdur. Jadi Abdur bawa setelan jas, tapi kita japrian tuh. Anak-anak timur semua pakai baju futsal. Iya, Pak, jangan lupa ya pakai baju futsal. Kita ada konten bikin futsal. Oke, di Kuningan dekat tempat nikahnya saya kan. Datang dia tuh katanya, sudah pakai baju futsal. Celananya nomor 15. Dia datang pakai baju futsal. Nunggu dia kan. Saya lagi sibuk nikahannya saya. Abdur lagi sibuk nikahannya saya. Kata Abdur, udah datang aja ke sini venue-nya. Share sama Abdur kan. Oke, dia datang. Pas dia datang nyampe depan, dia lihat, ih, kok kayak nuansa nikahan. Abdur langsung keluar, lari, tarik dia masuk ke dalam. Jadi dia masih pakai kaos futsal, masih pakai itu celana. Jit masuk ke dalam itu dia kaget. Kondangan heboh dong. Iya, undangan heboh. Dia masuk tak. Dia lihat saya betul saya mau nikah. Pas dia mau lari keluar, dia mau ikut begitu. Abdur paksa dia duduk tak. Saya mau akad. Jadi suasana husu tiba-tiba kan. Jadi dia nggak bisa keluar. Jadi dia duduk. Itu Kang Sule, Pak Haji, itu mukanya tuh kayak mau meledak. Emosi sekali. Dia emosi sekali. Malu campur marah. Kesel, jadi dia duduk di dalam, terus orang masuk, wih Mat, kenapa pakaianmu begini? Wih, Mat, dia emosi sekali. Nah, abis itu Abdur datang, dia mau pukul Abdur. Dia udah marah sekali sama Abdur, dia bilang, kamu caranya begini apa segala macam ya kan. Wah, dia tidak mau dibujuk. Jadi Abdur karena ribut sama Mamat, kesel, Abdur pulang duluan, tidak dikasih jas. Jadi dia sampai selesai itu tidak pakai jas, padahal sudah ada jasnya nih. Pokoknya bubarlah kita punya rencana awal gitu. Dia udah Itu berantem beneran sama si Abdur? Kesel beneran. Kesel aja dia, tapi kesel banget. Abdur pulang juga, ngapain dia kesel sama saya? Nggak asik, kata Abdur, nggak asik orangnya, orang kita siapin jas, tapi dia udah nggak kasih jasnya gara-gara udah bete dia. Udah bete dia. Itu tuh, Mamat kesel banget di situ tuh. Pulang dia cerita sama ibunya, Umi. Dia cerita sama Umi. Umi, saya kesal sekali sama Bang Ari sama Bang Abdur. Kenapa? Iya, saya ke nikahannya tapi mereka tidak bilang itu nikahan. Saya datang pakai baju futsal. Uminya ketawa. Setelah Umi aja terhibur, ngapain dia marah ya? Tapi akhirnya kita sudah impas. Nikahannya dia kami datang pakai baju futsal. Gantian. Tapi dia nggak terima. Dia marah. Saya tidak suruh, saya tidak prank. Dia tambah kesel. Orang maunya impas kan? Kenapa ya? Dia tambah kesel. Orang bagus mau balas budi ya? Iya, maksudnya kan kita kan nggak enak kan, udah nge-prank. Masa kita nggak kena prank balik? Saya tidak suruh kalian, dia marah-marah, kita naik pakai baju futsal. Mamat, aduh Mamat nih, kita pakai baju futsal. Dia malah emosi, dia bilang, ngapain baju futsal di kantor saya gitu. Itu tiap tahun, setiap kali saya anniversary, saya posting foto kan kayak, alhamdulillah nikah udah 3 tahun.
itu komentarnya itu jarang yang menyelamat, tapi itu agak salah. Jarang yang kasih saya support, malah komentar itu, udah 3 tahun nih Mamat pakai baju futsal ke nikahan, gitu. Jadi agak menyesalnya juga saya gitu, kayak kan nikahnya saya kenapa jadi orang ingat dia gitu. Mamat jadi terkenal. Jadi gara-gara itu jadi. Tapi tuh orang memang lucu sih Mamat. Kacau dia itu. Mamat Kacau. lucu. Berani juga dia. Dia berani. Berarti dia di bawah lu umurnya ya? Di bawah lu sama Abdur. Iya lumayan di bawahnya saya. bawah ya? Oh gitu. Gua kirain dia lebih tua dari lu. Saya juga awalnya pikir begitu. Saya panggil dia Om waktu pertama ketemu. Ternyata Dia orang timur sama juga. dia orang Fakfak, Papua dia. Papua dia. Jadi kalau Abdur tuh Flores. Abdur Flores, Mamat NTB ya dan Pak? NTT. NTT. NTT, Mamat, Fakfak, Papua. Saya Buton. Wakatobi. Si Rigen NTB. NTB, Bima dia. Bima. orang Masih sama satu istri rumpun saya ya? itu. Iya sama ya. Iya. Masih Tapi mungkin ada yang membuat lu dengan temen lu ya seperti Mamat itu. Ada nggak kebanggaan apa yang ada di dalam Mamat yang membuat lu, gua bangga banget sama lu. Lu bisa nikah misalkan. Iya, kalau saya sih bersyukurnya adalah konsistensi. Maksudnya kita tahu lah industri ini kan tantangannya berat ya, untuk bisa survive di industri ini. Betul. Tapi akhirnya kita bisa tetap bertahan dengan caranya kita masing-masing gitu. Iya. Karena kadang-kadang kan sedih kita punya teman berkarir sama-sama, tapi habis itu karena keadaan akhirnya mungkin harus pulang kampung. Seperti harapan Pak Haji terhadap saya gitu kan. Tiap hari ketemu gitu. Tapi itu maksudnya survive di industri ini saya sadari bahwa itu sulit banget gitu. Saingan ya. Persaingan, kebutuhan industrinya juga tidak sebanyak itu, sementara supply-nya banyak pilihan banget kan opsinya gitu. Tapi kita masih tetap berusaha sama-sama. Kalau kami tuh ngelihatnya kayak saya itu berusaha survive lewat film, main atau nulis gitu. Abdur itu stand up-nya kuat banget core-nya dia. Masih dia. Setiap tahun ada tour, setiap tahun rilis sesuatu gitu. Jadi dia itu untuk di ranah stand up audiensnya kuat. Nah Mamat ini alhamdulillahnya yang megang banyak digital. Jadi digital dia paham banget itu. Kita sekarang saya sama Abdur itu kalau bikin konten nanya Mamat malahan gitu. Jadi kalau untuk konten digital itu podcast dia yang bikin company sendiri, dia yang bikin konten sendiri, yang bikin set apa segala macam. Jadi kami tuh ngikut aja, nurut aja gitu kalau Tapi untuk masih digital. ada podcast itu? Alhamdulillah Yang ada. bertiga itu? Yang Itu favorit loh itu tuh. Mari kemari saya sama Mamat berdua. Kalau yang bertiga ada dulu kan nggak salah? iya, kalau itu kita belum jalan lagi sih. Yang bertiga dulu namanya podcast Harga Mati. Iya. Podcast Harga Mati belum. Sekarang yang jalan tuh Mari Kemari saya sama Mamat. Terus Titik Kumpul sama Uda Pras. Titik Kumpul juga Sama lucu Uda tuh. Pras Titik itu. Kumpul juga Kalau bagus. itu di tempatnya Uda kalau itu ya. Iya, di tempatnya Pras. Mamat itu sih salah satu yang membuat saya bangga adalah anak ini tuh dia paham banyak hal gitu, dia survive gitu. Dan selalu support ya. Selalu support. Baik banget anak itu. Itu lu satu angkatan Abdur sama siapa? Beda-beda. Oh, beda. Saya angkatan, kalau hitungan masuk sucinya saya 2013, angkatan ketiga. Abdur itu 2014. Dia yang keempat. Kalau Mamat itu kayaknya dia angkatan ke-7 kalau nggak salah. Paling Ke-7. bontot ya berarti. Bontot Mamat dia malah. Kalau Pras angkatan berapa ya? 4 sama-sama dengan Abdur. oh, Pras sama-sama dengan Abdur 4. Kalau saya dengan Abdur malah dari Malang dulu, dari masih di komunitas. Oh. Audisi sama-sama. Audisi sama-sama. Gitu. Itu dari Suci dulu awalnya. Suci. Sekarang Suci gimana? Suci ini kayaknya mau akan ada Suci 12. Iya Suci 12 kalau nggak salah. Sudah mau mulai audisi juga akhir tahun ini seperti. Dia selalu ada tiap tahun ya? Hampir selalu ada setiap tahun. Setiap tahun tuh berapa kali Suci itu sebetulnya? Satu. Oh, satu kali tetap ya? Kalau dulu enak di Indosiar juga soalnya ada Suca juga. Suca, Tapi Indosiar lagi belum bikin Suca lagi. Nggak tahu nih, mudah-mudahan tahun depan mungkin ada ya. Kalau tahun ini sih kayaknya belum ada kabarnya. Lu bikin Taulani TV Suce. Stand up comedy E-nya apa? Kayaknya yang mengangkat ekonomi. Oh, jadi stand up orang-orang yang nganggur. Iya. Ekonomi dapat dari Akademi Indonesia sama ekonomi. Sama ekonomi. Stand up comedy ekonomi. Kurang ya? Ekonomi. Kayak kurang lah ya. Ya nggak usah lah. Iya kan? Nggak usah aja kayaknya lah. Iya, nggak usah lah. Atau gue Suca. Kan udah. Tapi kan udah nggak jalan ya. Oh iya Suca udah. Suca Akademi itu kan ya, iya. Pak itu yang kita ketemu itu Iya, kan dia dari Suci. Atau gue Pinakis itu Sukro. bikin Sukro Suca. gimana Sukro? Sukro, Japilus gimana? Oh jadi di Malang tuh ada stand up Indo juga? Ada stand up Indo Malang saya dulu. Ari masuk ini komunitas ya? Komunitas. Sorry. Jadi stand up itu di seluruh Indonesia ada cabangnya? Banyak Di seluruh Setiap daerah Indonesia. ada? Setiap daerah hampir mungkin
sekitar 80% lah daerah di Indonesia itu ada stand up. Nah, mereka Indonya. semua dibawahi oleh atasnya apa? Stand up Indo. Stand up Indo. Stand up Indo. Oh. Nanti tuh di belakangnya ada tambahan, misalnya stand up Indo Malang, stand up Indo Surabaya, stand up Indo Jogja, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Kuat, Masing-masing komunitasnya itu kuat. Bagus mereka. Nah, mereka semua akhirnya nanti mendapatkan kesempatan untuk diseleksi Iya. menjadi stand up Indonesia itu tadi acara suci itu. Iya, kalau sebenarnya sih kalau yang seleksi itu hitungannya swasta lah ya. Suci kan Kompas TV, murni Kompas TV itu tidak ada campur tangannya stand up Indo sebenarnya. Kalau Suca murni Indosiar gitu. Cuma kita saling support aja biasanya gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau ikut, ya biasanya kita kasih bantuan apa namanya materi atau apa gitu, biar mereka bisa lebih apa namanya ulikan penulisannya mungkin seperti apa gitu. Kadang-kadang. Terus kalau di stand up Indo eventnya itu tahunan. Jadi stand up fest yang di apa Gelora Bung Karno kemarin ya. Terus ada stand up Jambore. Jadi dia selang-seling. 1 tahun stand up fest, 1 tahunnya Jambore. Nah, ini teman-teman komunitas biasanya ngincar ini juga. Jadi mereka apa namanya berkarya di daerah. Nanti kalau karyanya menarik, nanti pasti dipanggil untuk datang ikut. Jadi apa event-event yang kira-kira bergengsi ikutlah pokoknya. Ikut. Ya zaman kayak gua dulu lah nge-band, ada festival yang band gue ikut gitu ya kan, supaya menambah pengalaman satu, kedua siapa tahu ada kesempatan kan. Betul. Untuk bisa Sama kayak Lawak juga kan dari festival, cuman komunitasnya yang kurang. Kalau Lawak ini kan udah komunitasnya banyak kuat. Nah, sekarang lo tadi udah nulis film juga kan, skenario. Alhamdulillah. Film apa sekarang yang lo jalan? Terakhir kemarin yang tayang tuh Kakak Bos yang terakhir saya tulis. Kakak Bos. Berapa Kakak Bos itu penonton? Alhamdulillah tuh. Hari itu Kakak Bos itu. Iya, yang nulis. Yang nyanyi itu ada Ernest itu ya kalau nggak salah. Iya. Berapa tuh penonton? Alhamdulillah tembus 860.000 penonton. Lumayan. Bagus, Kakak Bos. Itu murni yang nulis lu sendiri? Iya, tulis direct juga. Productionnya siapa tuh? Imaginary sama Si Ko Ernest. Ernest. Sama Ko Ernest yang bantu. Kerjasama gitu sama. Kerjasama. Ya, kembali ke stand up ya, karena lu awalnya juga stand up, bukan pemain film dan penulis skenario ya. Awal mula lu bisa tahu ada stand up tuh dari mana? Nah, jadi dulu itu gini Kang, saya tuh berteman banyak dengan teman-teman dancer. Ada beberapa juga yang rapper. Acan lah. dancer berteman? Di mana itu? Ada namanya Acan dancer. Ada. Oh ya, Acan itu populer itu. Tapi tidak semua Kang. Nggak berteman Tidak ya? semua Pak Haji, tidak semua. Ian dancer nggak ada. Kayaknya ini teman-temannya Pak Haji deh, bukan teman-teman saya. Kalau saya kenal mereka, harusnya saya kenal Pak Haji dari dulu juga. tapi kan dia dancer ya? Iya, maksudnya beberapa dancer di Malang. Oke, kita batasi ya. Malang, ya. Geografisnya kita batasi. Oke. Ada cakupannya di Malang. Capek saya nanti soalnya nih. Semua teman-teman dancernya Pak Haji dikasih tahu. Jadi saya berteman dengan beberapa mereka. Nah, setelannya mereka itu hip hop kan. Oke, dan Gitu. Gombrong-gombrong. Nah, saya juga dulu itu ikut-ikut lah. Pokoknya setelan sweater. Ya berkecimpung di dunia seni lah ya. Iya, topi di Bali, topi di Bali. Pokoknya, wah, senang lah dengan dandanan seperti itu. Nah, tiba-tiba ada masanya tuh yang boyband tiba-tiba menguasai panggung. Eranya siapa tuh waktu itu? Eranya itu apa? Smash. Eranya Smash. Tiba-tiba 2012 berarti ya? 2011. 2011 itu Smash tiba-tiba naik. Boyband menguasai panggung, semua pertunjukan musik boyband, setelannya kan tipis-tipis hip hop kan. Mirip lah. Betul. Nah, kita di jalanan dikatain, wih anak boyband lewat. Kan kita agak gede kan, kita kan feel-nya street banget kan, kayak wah ini garang ini kita hip hop, R&B, apa patokan kita Tupac, Eminem yang keras-keras kan, malah diidentikan sama boyband yang pada waktu itu image-nya itu kayak apa namanya disukai wanita lah. Sementara kita kan abang-abangan feel-nya kan. Nah, tiba-tiba Raditya Dika tuh 2011 bikin materi ngata-ngatain Smash. Yang apaan tuh boyband gini-gini kan, buat komedi doang. Di roasting tuh sama Raditya Dika tuh Smash. Lah kan kita belum tahu komedi ya. Jadi kita pas dengar begitu itu merasa terwakilkan. Lucu nih orang nih ngata-ngatain orang lain gitu. Lucu nih orang nih. Nah, saya tonton videonya itu, akhirnya saya mau tunjukin sama teman-temannya saya yang lain yang hip hop. Ada orang ngata-ngatain
Smash yang selama ini image-nya membebani kita jadi dikatain anak boyband gara-gara mereka ini. Karena saya tidak punya filenya, jadi carinya di YouTube, Kang Pak Haji. Jadi saya cari di YouTube Raditya Dika, Smash. Muncullah itu videonya. Ketawa tuh anak-anak tuh. Ternyata di pinggir-pinggirnya itu ada stand up-nya teman-teman yang lain. Ada Mo Sidik, ada Enes Prakasa, Rian Adriandi, Asep Suaji dulu-dulu tuh. Ada list stand up-nya mereka. Jadi tadinya saya cuma mau dengerin Raditya Dika. Lu tonton semua tuh? Saya tonton semua. Dan waktu itu kan stoknya sedikit. Iya. Habis saya tonton kan, YouTube kan ada rekomendasinya kan. Apa namanya? Muncul lagi? Komik-komik luar. Jadi kayak Kevin Hart, Russell Peter tuh yang pertama-pertama saya nonton. Kehabisan yang stok yang Indonesia, saya suka banget ini. Nontonin ini, jadi di tempat kerjaan itu saya nontonin ini aja tuh, digaplok bos. Saya kerja lagi, bos pergi, nonton lagi saya kan. Saya nonton tuh, sampai yang luar negeri saya tontonin. Kok seru. Nah itu tuh awal-awalnya tuh Ngerti yang luar negeri? seru aja. Seru aja ngerti Bang, nggak apa-apa, yang penting seru aja dulu. Iya kan saya tadi bilang seru, seru. Gitu. Iya. Ya, terus akhirnya saya nontonin tuh Kang, terus tertarik. Itu saya ingat itu sekitar bulan Agustus 2011. Itu saya pertama kali terinfluence dengan komedi yang seperti itu. Tapi sebenarnya saya itu penonton komedi, cuma tidak pernah jadi pelaku komedi. Saya tuh nonton tuh segala macam komedi itu banyak lah, pokoknya saya tonton tuh semua komedi. Ini sesuatu yang kayaknya bisa deh. Karena kan orang timur kan jarang itu berkomedi. Tidak banyak kulturnya. Makanya kalau komedi berkelompok, ngelawak berkelompok, kami pasti sulit. Karena nyari tektokannya belum tentu mau. Misalnya saya kuat keinginannya untuk komedi, ngajak teman yang lain, mau nggak kita ngelawak? Disikut pasti ngapain kita ketawain orang gitu kan. Kita nggak terlalu ingin diketawain orang gitu. Nah pas stand up itu akhirnya saya bikin tuh Kang. Agustus saya nonton itu, saya mulai kepikiran tuh, saya mau bikin materinya saya. Saya bikin. Terus saya cari di Twitter, saya dulu mainan Twitter kan. Stand up Indo, kebetulan dia muncul tuh yang Malang. Ada ternyata mau bikin komunitas di Malang. Mau bikin di Malang. Sudah saya makin semangat itu. Cuma kan saya tidak pernah tampil ngelawak kan. Akhirnya itu saya ingat. Dulu saya telepon saya punya sepupu-sepupu. Baru saya ceritakan saya punya materi. Ketawa-ketawa mereka itu. Kau ini kepikiran aneh-aneh aja. Lucu nih. Saya contohnya. Kalau saya telepon dia tidak ketawa. Wah, ini kayaknya bahaya nih. Saya coret nih. Kurang lucu. Jadi open mic pertamanya saya itu Oktober 23 Oktober 2011. Materinya saya sudah tulis, saya cicil-cicil dari Agustus. Masih ingat? Masih ingat. Kita orang keriting itu didiskriminasi. Orang kalau bikin sampo itu pasti rambutnya lurus, tidak pernah yang keriting. Kayak begitu. Bahkan kami itu akhirnya mau bikin perkumpulan, tapi juga dilarang. Saya sudah sempat itu mengusulkan kita bikin perkumpulan keriting Indonesia. Karena dilarang gitu materinya. Itu jadi saya bikin seperti itu tuh materinya Kang. Alhamdulillah tuh saya stand up pertama kali open mic di Ria Jenaka Cafe dulu namanya di Pecah Kota tuh. Lucu alhamdulillah. Lucu tuh. Itu pertama kali tuh bagaimana tuh perasaannya? Iya. Anjir, lucu. Lucu, tapi habis itu saya langsung cari obat mah. Kenapa? Asam lambung tinggi sekali. Ngelawak itu pekerjaan depresif sekali. Orang cuma lihat kita di depan panggung lucu, tapi itu kayaknya saya tidak tahu Kang Sule sama Pak Haji mungkin ya. Di belakang panggung itu, waduh depresi sekali kayak mati nih meninggal nih kayaknya. Ngapain sih begini gitu. Tapi pas orang Mana ketawa, sendiri lagi ya? Iya. Orang ketawa itu apa ya? Adrenalin. Iya. Itu bentuk apresiasi kan. Apresiasi rasanya itu. Semakin berkembang tuh kreativitas tuh. Iya. Saya pas turun tuh ambil pesanan kopi, saya sudah tampil kan, wah udah pecah. Saya turun ambil pesanan kopi itu, orang itu kayak ngelihat tuh kayak bentar lagi ada yang ngajak foto nih. Tapi nggak ada. Belum, baru satu kali tampil. Tapi itu udah perasaan kayak begini ya rasanya selebriti. Tapi dia memang udah punya, berarti lu tanpa lu sadari, lu tuh udah punya bakat untuk begitu. Karena kan bikin kelucuan itu kan mudah, susah. Kayak kita kan nggak nulis kalau nggak nulis, ya dia kan nulis. Berarti kan dia mengimajinasikan kan, itu kan sesuatu yang lebih kepada karena kita mungkin nggak punya skill setnya, jadi bukan yang manggung dari awal. Jadi kita harus nulis untuk meyakinkan diri gitu, karena
takut kan kita Pak. Kalau nggak Berarti ada menghafal, ada kode, ada trik ya dalam hal itu ya. Ada itu. Kita hafalin. Kalau kita mah hafalin pasti. Lu ada idola nggak sih di komedi atau di stand up? Stand up siapa lu? Kalau di stand up, Ko Ernest, Panji, Radit itu menurutku penulisannya rapi-rapi. Kang Isman juga, Rian Adriandi juga penulisannya. Mas Akbar, Akbar Kobar sih menurutku juga itu apa namanya waktu dia lagi, karena Mas Akbar itu kan dia basicnya pelawak juga kan. Jadi kayak dia mengemas pengetahuannya di lawak dengan di stand up itu menurutku pada zamannya itu apa namanya jenius gitu caranya dia mix itu. Sule juga sebenarnya jago dia stand up. Dia Ya gitu aja lah. Tapi saya dalam kesempatan ini mau terima kasih sama Kang Sule. Satu hal, waktu saya ingat banget saya itu penonton setianya OVJ juga salah satu lah. Saya nonton banget OVJ. Dan salah satu kesyukurannya saya hidup di dunia dan bekerja di industri komedi ini adalah ekor-ekornya OVJ itu saya masih sempat ikut kalau nggak salah 3 episode. Oh iya. Saya masih sempat di OVJ itu. Oh ini bintang tamu? Bintang tamu. Saya waktu itu ada adegannya saya dengan Kang Sule itu di Pos Ronda tahun 2013. Pokoknya Kang Sule sama Pak Haji masih di situ tuh, masih OVJ gitu. Saya masih sempat mencicipi kalau nggak salah 3 episode apa 2 episode gitu OVJ sebelum eranya dengan sebelum eranya berganti gitu. Dan itu saya punya adegan sama Kang Sule. Gitu. Saya tidak akan lupa itu di Pos Ronda itu saya tegang minta ampun. Terus Kang Sule yang sikut kayak, elah, udah lu ikutin aja alurnya. Oh siap Kang. Jadi saya itu kayak tidak punya basic tektokan, tapi maksudnya Kang Sule di situ apa namanya ya, mencoba menenangkan gitu. Kayak itu saya happy banget Kang Sule. Dan maksudnya hadir di sebuah tempat yang saya tonton selama bertahun-tahun. Terus setelah itu dia berganti arah kan, tapi saya sudah tidak kayak nggak apa-apa deh, yang penting saya sudah pernah. Itu salah satu kepuasan 2013 itu udah akhir-akhir ya, Le? Udah akhir-akhir. Udah OVJ udah mau berganti tuh. Waktu gua sikut sakit nggak? Waktu di sini enggak, waktu ke sini kayaknya beda nih. Kayaknya kalau di sini saya masih disemangatin. Kok agak ke atas gitu. Kayaknya ini tadi nyemangatin yang barusan apa nih. Tapi itu saya happy banget, Maksudnya dan itu pressure-nya tinggi banget Kang Sule untuk saya gitu kayak wah ini sosoknya ini Kang Sule ini. Adegannya saya waktu itu sama Kang Sule lagi gitu kayak wah adegannya saya sama Kang Sule ini bisa apa enggak gitu. Kayaknya waktu itu apa stand up comedy lagi dititipin buat mungkin buat ngangkat. Ada yang dulu ya, masuk pelan-pelan ya. Awalnya pas begitu rame tuh gue yang ngajuin kan. Ini ada stand up nih dengan warna lain, kita bikin apa kayak gitu. Yang akhirnya semua di UG dan yang lain-lain itu. G masuk. Ya termasuk Ari juga. Itu tuh saya ingat sekali itu. Jadi itu pas saya habis tampil di OVJ itu saya bilang, aduh saya punya karir ini alhamdulillah pernah sampai di titik ngerasain OVJ dan yang original ya maksudnya yang masih komposisi lama yang lama. Tapi ini talkshow juga sempat jadi co-host kan? Iya saya jadi co-host. Ari pernah. Jadi anak kelas ceritanya, anak kelasnya Kang Sule pernah itu karirnya saya. Gua kemana ya? Waktu itu ngurusin keluarga deh kalau nggak salah. Ada pokoknya waktu itu saya. Jadi maksudnya terlepas dari perjalanan karirnya saya dan bagaimana teman-teman di industri karir, menurutku saya setiap kali sama Pak Haji sama Kang Sule itu selalu menyenangkan kalau saya ya. Maksudnya kayak apa namanya, utamanya sih yang saya selalu ingat itu yang pas di OVJ itu. Ini talkshow pernah juga? Ini talkshow iya. Pernah ya? beberapa kali loh dia bintang tamu, terus dia pernah jadi coba jadi co-host juga. Itu juga jadi memori baik untuk saya yang bapaknya saya datang. Iya. Kacamata. Iya, benar. Bisa lihat ini itu semuanya bapak. Yang kita semua tahu itu tektokan bapaknya saya pikir itu betulan yang bapaknya saya masa sih enggak ada. Aduh ini Pak, ini ngelawak ini. Kang Sule itu yang bawa kacamata tuh. Coba Pak ini kita semua kan jadi, oh iya ini bener nih. Bapaknya saya sendiri. Biasa aja kata bapak saya. Ya Allah itu. Berarti sama kayak si Rigen lah ya? Rigen tuh penonton dulu dia. Nonton OVJ. Marcel penonton. Zaman sahur tuh dia nonton, datang ke studio Trans 7 dia. Bawa alat tuh yang kita dulu sahur sempet kan. Dia penonton langsung. Dia menonton bawa alat. Sama kayak gua lah dulu waktu syuting yang Laban, Parto itu kan gua nonton dulu. Kapan gue ya bisa main bareng sama dia, kejadian. Iya itulah ya kita jalan. Pasti mungkin ada eranya yang suka sama Ari, orang ngikutin Ari yang akhirnya mereka bisa bareng tuh kan sama lah halnya yang gue juga ketika bareng Parto, sesuatu hal yang pencapaian yang luar biasa gitu loh, bisa manggil tok bilang gitu aja udah. Dan kita nggak akan kembali ke
titik itu. Iya, Kita nggak akan Untuk saat ini mungkin kita agak nggak akan sulit. Iya, pokoknya kayaknya menurutku ya Kang Sule, titik itu tuh hanya akan ada di masa awal-awal kita berkarir. Betul. Perasaan itu, Betul. mahalnya itu. Jadi kita Betul. itu nggak akan balik lagi ke Era itu diulang lagi nggak bakal bisa. nggak akan mau misalnya katakanlah ini ya. Saya tampil dengan apa komedian yang di luar negeri lah misalnya. Chris Rock misalnya. Mungkin tetap tidak akan seperti waktu saya tampil Iya, dengan idola-idola. Iya. Karena kita sudah berusaha profesional juga kan. Betul. Kayaknya itu tuh mahal tuh harga Itu perasaan. mahal, itu yang harus dikenang dan Iya, itu nggak mungkin bisa dilupain lah, itu titik balik lah itu. Iya. Tapi hebat ya, maksudnya dengan adanya stand up itu kan kalau dulu pelawak tuh Jakarta, Medan masih bisa dihitung gitu ya, Jakarta, Bandung, Iya. Bandung juga masih bisa dihitung. Tapi sekarang kan Sulawesi ya kan, Wakatobi, Iya, Papua, ada semua. Jadi berwarna itu Iya. dengan adanya stand up tuh ya. Cuma namanya aja sih ke barat-baratan kan gitu, padahal Betul. sama sih. Sama aja sebenarnya. Li, Pelawak-pelawaknya. Satu beat dong, Li. Satu beat itu satu gimana sih? Gua nggak tahu. Satu beat itu satu jokes. Oh, satu jokes. Satu jokes. Iya. Anu ya apa? Maksudnya kan audiensnya ini kita kan harus menakar audiens. Kalau audiensnya pelawak senior, apa yang bisa membuat Oh enggak, ini mereka tukang ketawa cilok, nih? tukang cilok ada. Itu kan Tapi asisten gue di sini ada. audiens tuh. Gue tuh Gua audiens penggemar juga. stand up loh gue. Penikmat loh, kita penikmat stand up juga. Jebari. Sabar saya pikirkan dulu apa satu ya. beat yang aja lah. Simpel-simpel jadi. Saya punya beat yang baru-baru yang Oh yang baru, yang tahun berapa beatnya? baru bikin belum tahu lucu apa enggak nih. Itu merek motor. Oh beat motor. Iya. Ya Allah. Bang, Kang, sabar ya, saya lagi tegang. Itu emang sulit loh, gua aja kalau misalkan bikin aja nulis gua nggak bisa, gua tuh dihafal gitu. Dan sulit itu. Gua kalau anekdot, cerita ya baru lah. Iya. Oke. Apa? Ini sebenarnya bukan materi sih ya, lebih kepada keresahan. Jadi saya itu sekarang Pak Haji, Kang Sule jarang stand up. Susah bikin materi. Karena kehidupannya lagi bahagia. Itu penyakitnya stand up comedian. Tidak ada keresahan. Tidak ada keresahan. Karena orang kan harus punya keresahan. Dan sebenarnya permasalahannya itu orang selalu lihat saya bahagia dengan saya punya istri kan, dengan Nona. Tapi orang-orang nggak tahu kalau Indah itu bukan istri yang baik. Hah? Iya. Harusnya Indah itu dia sadar bahwa suaminya itu adalah seorang komedian. Dan memberikan keresahan-keresahan. Tapi dia itu terlalu baik. Dia baik sekali sama saya. Saya jadinya tidak punya keresahan. Apa yang saya mau komedikan? Saya itu iri sekali dengan istri-istri orang yang meresahkan. Enak banget ini pelawak-pelawak komedian-komedian naik panggung ngata-ngatain istri meresahkan kayak wah gimana caranya ya punya istri meresahkan. Saya jadi iri gitu, aneh banget ya kita iri sama hal yang orang susah gitu kayak dikata-katain sama bini pengen gitu ya. Jadi bisa dijadikan materi. Indah itu harusnya mikir tuh bagaimana caranya membuat saya itu resah. Tapi dia nggak bisa tuh. Satu-satunya hal yang meresahkan dari Indah itu ya itu sih. Tapi kan nggak bisa dibikin materi. Keren banget. Yang benar kalau stand up itu kan dari keresahan. Jadi keresahan, iya. Gue sih sebetulnya banyak keresahan, cuma panggungnya nggak ada. Iya. Coba lu. Lupa lagi. Kan baru sakit gua. Iya. Tapi Li, apa namanya, kita doakan lah ya, semoga Ari Amin. selalu dalam Amin. keadaan sehat, bahagia, Amin. terus berkarya. Betul. Gue senangnya gini ternyata orang-orang di luar sana yang berpikir bahwa orang timur itu keras gitu kan. Iya. Ternyata Ari bisa Lembut banget, Ari bisa membuktikan dengan komedi, dengan kelucuan dan orang jadi memandang enggak semua kok orang timur keras, walaupun keras kelihatan mukanya tapi tapi ya hatinya lembut, lembut. selalu hormat dan lain-lain gitu. Ya udah Ri, kalau gitu terima kasih udah datang ke sini. Saya terima kasih, Mudah-mudahan dari sini ke Wakatobi rencananya. Enggak, kan masih di Jakarta. Masih di sini. Lu Saya sudah ada kerjaan. Saya ada masih ada kerjaan. Dia masih berkarir di sini, Ji. Iya. Masih berkarir di sini. Nanti tunggu lebaran dia. Tunggu lebaran. Mudah-mudahan ya Pak Haji kalau ketemu lagi jangan sampai nih pas ketemu berikutnya. Oh, Ri, tinggal di mana sekarang? Di Wakatobi Pak Haji. Sekarang saya beneran udah balik ini. Pokoknya bahagia selalu sama Sukses. Indah, sama anak-anak Filmnya ya. sukses, nanti bikin Amin. film lagi Ari. Mudah-mudahan. Thank you. Oke, terima kasih buat Ari. Kita ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.